Sebagai upaya untuk mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu 2019, Bawaslu telah merilis rambu-rambu dalam bentuk Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Melalui IKP, Bawaslu telah memetakan titik-titik rawan dalam pelaksanaan pemilu 2019 sehingga antisipasinya bisa dilakukan sejak dini. Dan untuk mengetahui seluk-beluk Indeks Kerawanan Pemilu lebih jauh akan disampaikan oleh rekan Dade Salampesi dari Newsroom Metro TV. Dade, silakan. Ya, Fitri dan pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu baru saja merilis IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, yang hasilnya pada April 2019 ini angka IKP ada di angka 49,63. Ini meningkat 0,63 jika dibandingkan dengan rilis IKP terakhir yang dilakukan Bawaslu pada September 2018 lalu yang hanya 49,00. Apakah IKP ini atau Indeks Kerawanan Pemilu ini masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi? Kita lihat bersama, tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu Indeks Kerawanan Pemilu, pemirsa. Jadi sesuai dengan namanya, Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP ini merupakan pemetaan dan deteksi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Dari definisi ini, dari pemetaan dan deteksi kita bisa lihat bahwa definisi dari IKP ini ditujukan sebagai fungsi pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu 2019. Lalu apa saja indikatornya hingga akhirnya IKP ini bisa ada? Ada 4 indikator atau elemen yang digunakan oleh Bawaslu, diantaranya konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, termasuk juga kontestasi dan partisipasi. Nilai rata-rata dari masing-masing elemen inilah yang menghasilkan nilai atau skor IKP secara nasional yang terakhir dirilis oleh Bawaslu. Angkanya ini ada di angka 49,63. Untuk menjawab pertanyaan tadi, 49,63 Indeks Kerawanan Pemilu kita, apakah termasuk rendah, sedang, atau tinggi? Kita lihat jawabannya. Jadi pada September lalu juga Bawaslu sudah mengkategorikan atau men-scoring angka-angka ini 0 sampai 33 masuk kategori rendah dan ternyata 49,63 masuk dalam kategori sedang. Jadi untuk pemilu 2019 Bawaslu mendefinisikan bahwa pemilu kita masuk dalam kategori kerawanan sedang. Lalu bagaimana dengan provinsi-provinsi? Kalau kita lihat satu persatu dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ternyata Provinsi Papua adalah provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, disusul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di urutan ketiga ada Jawa Barat, dan di urutan keempat ada Sumatera Barat, dan lalu Banten. Walaupun kelima provinsi ini adalah provinsi dengan nilai kerawanan yang paling tinggi, tapi sebenarnya kelima provinsi ini masuk dalam kategori kerawanan sedang. Bagaimana dengan kota dan kabupaten kita, pemirsa? Ternyata 5 kabupaten kota dengan IKP yang paling tinggi ini masuk dalam kategori tinggi karena nilainya ada di atas angka 66,00. Yang pertama, yang paling rawan adalah Kabupaten Jayapura di Papua, disusul Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur, lalu ada Kabupaten Mamberamo di Papua juga, lalu Kota Solok di Sumatera Barat, dan kembali lagi ke Papua, ada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sehingga kalau kita lihat satu persatu, rata-rata kota atau kabupaten yang rawan pemilunya ada di wilayah Papua, NTT, dan juga Sumatera Barat. Lalu apa, pemirsa, yang membuat IKP ini pada bulan April cenderung meningkat jika dibandingkan dengan IKP yang dirilis Bawaslu pada September 2018 lalu? Saya akan berbincang dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sudah bergabung bersama saya Jerry Sumampo. Bang Jerry, silahkan bergabung. Jadi Bang, menjawab pertanyaan tadi, April ke September angka IKP kita meningkat. Artinya semakin rawan. Faktor apa, Bang? Oh iya, saya kira faktor tensi persaingan yang makin tinggi gitu ya. Dan kalau lihat daerah-daerah ini, mungkin di Papua memang tingkat kerawanannya karena aksesibilitas yang rumit ya. Tapi daerah-daerah seperti Jogja dan Solok, mungkin khususnya Jogja ya, mungkin ini terkait dengan banyaknya kasus intoleran yang muncul ya. Yang saya kira juga terkait mungkin dengan pemilu ya, berkaitan dengan misalnya penyebaran hoax ya, yang sebetulnya di sisi-sisi tertentu juga menyinggung sentimen agama gitu ya. Oke, kalau Jawa Barat dengan Banten seperti apa Bang kasusnya sehingga IKP ini meningkat? Iya, saya kira Jawa Barat dan Banten itu agak mirip juga dengan daerah istimewa Yogyakarta ya. Karena intoleransi. sentimen intoleransi yang muncul gitu, dan
ini juga kemudian berjalan seiring dengan produksi berita-berita bohong yang memang ramai dilakukan di media di media sosial ya. Jadi menurut saya ini yang membuat kenapa tingkat kerawanan daerah-daerah ini makin tinggi ya. Di samping itu tentu situasi seperti ini itu memang dipicu dengan makin dekatnya hari H gitu ya. Dan persaingan di antara dua kandidat presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden ini juga makin tinggi dan makin ketat ya. Baik. Jadi itu juga publikasi-publikasi terkait dengan itu saya kira berpengaruh terhadap perilaku masyarakat ya, atau bahkan para pendukungnya di lapangan, khususnya mungkin di daerah-daerah ini ya. Bang, melihat dari definisi ini kan tersirat bahwa ini sebenarnya lebih kepada fungsi pencegahan. Sebenarnya seberapa penting sih Bang secara konkret ini dirilis oleh Bawaslu? Iya, betul. Saya kira kalau lihat ini memang selalu dimaksudkan untuk pencegahan atau dalam pengertian begini, nanti ini untuk antisipasi sebetulnya. Kan gitu. Jadi penting bagi Bawaslu melakukan ini agar pihak-pihak terkait itu mampu pemerintah, partai politik dan juga aparat keamanan ya mampu mengantisipasinya gitu ya. Jadi ini saya kira kepentingannya. Dan kalau kita lihat yang dibuat Bawaslu dengan konteks yang sekarang terjadi, sebetulnya ada ada korelasinya, nyambung dia gitu ya. Nyambung gitu ya. Apalagi di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan ini ya. Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat dan DIY. Kalau Papua sejak dulu memang dia agak rawan karena aksesnya yang terbatas dan kontrol yang dilakukan oleh khususnya elemen-elemen luar itu kan sangat terbatas di sana. Gitu ya. Jadi kerawanan Papua itu menurut saya sedikit berbeda. Tadi ada Jayapura ya. Jayapura ini menarik. Ada 3 kabupaten di Papua yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Yang tinggi sekali ini Jayapura. Jayapura kan? betul. Jayapura ini tinggi sekali. Mungkin juga di sana ada faktor faktor karena ini kota ya, Jayapura ini Jayapura kabupaten ya. Memang daerah ini ada daerah yang juga cukup sulit gitu, tapi dia sudah dekat dengan kota Jayapura gitu. Jadi mungkin produksi ujaran kebencian, sentimen-sentimen intoleransi itu juga dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura. Bang, bicara soal rawan, pemilu kita kali ini serawan apa sih kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Sebetulnya memang agak sedikit lebih rawan ya. Pemilu kali ini lebih kalau rawan. dibandingkan dengan yang dulu ya, kalau dibandingkan yang dulu, pertama karena ini serentak. Ini serentak dan wacana tentang pemilu kita dibentuk oleh Pilpres. Nah, Pilpres ini hanya 2 dan yang berhadap-hadapan ini adalah 2 pasangan yang sebetulnya di 5 tahun yang lalu juga bertemu. Situasinya agak berbeda karena yang satu incumbent, yang satu penantang. Kalau dulu dua-dua sama-sama baru gitu ya. Jadi saya kira ini yang membuat kenapa kompetisi menjadi tajam dan rivalitas itu menjadi tensi politiknya itu sangat tinggi. Sehingga ini ikut berpengaruh terhadap masyarakat. Saya kira ini yang berbeda ya. Dan kalau kita lihat menjelang hari-hari akhir menuju pencoblosan 17 April, memang tensi itu makin tinggi. Dimainkan ya, khususnya lewat media sosial dan saya kira media-media umumnya juga gitu ya. Media-media umumnya memang tensi itu memang dijaga makin lama makin tinggi ya. Baik, Bawaslu rilis IKP bulan April. Sebelumnya di September 2018. Melihat persiapan sekarang yang ada baik dari kepolisian untuk pengamanan bahkan juga TNI yang dilibatkan. Abang melihat persiapan ini bagaimana sekarang untuk keamanan ini? Betul, saya kira mungkin karena indeks kerawanan indeks kerawanan ini di launching oleh Bawaslu. Kalau lihat ini sebetulnya kan dia launchingnya April ya. Tapi saya kira ngambil datanya ini sebelum April. Nah, saya melihat ada persiapan-persiapan dilakukan oleh aparat keamanan dan aparat kepolisian dan juga pemerintah ya. Misalnya ada pertemuan yang kita tahu ya, tentara ya atau aparat keamanan kita membuat pertemuan dengan beberapa lembaga, khususnya lembaga keagamaan,
dan mengatakan hal-hal yang perlu diantisipasi. Artinya sejumlah berkaitan langkah dengan- sudah betul. dilakukan untuk Saya kira antisipasi iya, ya. itu ya. Bang, secara umum walaupun Abang katakan pemilu kita kali ini akan lebih rawan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya tingkat kerawanannya berbeda dengan 5 Ya. tahun yang lalu karena ada faktor pilpres. Kalau dulu itu satu-satu ya, jadi secara teknis dia lebih mudah gitu ya. Sekarang ini secara teknis itu memang agak sedikit lebih rumit sedikit. Oke. Dan berpotensi juga untuk menimbulkan tambahan problem di TPS dan rekapitulasi Pertanyaan terakhir, Bang. dibanding 5 tahun yang lalu. gitu ya. Masyarakat kita perlu khawatir nggak melihat data-data ini? Saya kira enggak, karena begini, kita sering lupa ya, karena produksi produksi kekhawatiran dan ketakutan yang diedarkan lewat media sosial, sehingga orang kok memasuki pemilu hari H khususnya itu dicekoki dengan berbagai macam kekhawatiran dan khawatir. Nah, akibatnya kita lupa bahwa kita 5 tahun yang lalu melakukan yang sama yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya, hanya menambah 1 surat suara dan itu pemilu presiden dengan dua Artinya tidak pasangan perlu calon. ada kekhawatiran ya. Saya Bang? kira iya. Bang Kita Jeffrey? 5 tahun yang lalu kita mampu melaksanakannya dan masyarakat ikut terlibat di sana. Hampir tidak ada problem yang berarti, artinya hasilnya tetap sah dan legitimate ya. Saya kira kali ini juga kita akan melakukan yang sama. Karena itu sebetulnya kalau saya punya keyakinan ya, masyarakat kita itu akan menjalani proses-proses ini secara damai dan bertanggung jawab. Kita jalani saja ya. Terima Saya kasih kira Bang iya. Jeffrey atas waktunya Terima di kasih. Election Update. Pemirsa, saya simpulkan lagi bahwa memang walaupun indeks kerawanan pemilu untuk kali ini meningkat, tapi seperti yang tadi sudah diungkapkan tidak perlu ada kekhawatiran untuk melaksanakan pemilu karena itu adalah bagian dari demokrasi yang kita jalani setiap 5 tahunnya. Election Update akan kembali bersama rekan saya Fitri Megantara usai jeda.